Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Saya sungguh percaya setiap kita ada dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Saudara, firman Tuhan katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk itu mari kita bersuka cita, kita bersyukur di dalamnya Bapak Saudara. Dan untuk itu Bapak Saudara, pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Dan Dia setia di dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, ku aman di bait-Mu ya Tuhan. Kuasa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang dipuja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu tak berkata di hatiku. Amin. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Katakan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Mari yang pria katakan. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Maka jiwaku pun memuji, ku aman di bait-Mu. Satu
kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kembali kehidupan kami dengan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan tolong kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jamah kami. Tuhan urapi kami. Dan Tuhan kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini yang akan menghidupkan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah tema, yaitu Akulah Gembala yang Baik. Tema ini adalah hari yang ke-25 dari Prapaskah kita. Udah masuk pada minggu yang keempat, tinggal 3 minggu lagi kita akan masuk masa Paskah. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Tapi saya akan membaca hanya satu ayat saja, yaitu Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana seorang gembala ketika dia memanggil domba-dombanya dan benar-benar dombanya bisa menghampiri dia, mendatangi dia. Tapi yang bukan gembala Bapak Ibu tidak akan diikuti oleh domba-domba ini. Mari kita saksikan. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video tadi. Domba-domba dipanggil oleh yang bukan gembala. Mereka tidak menggubrisnya, tidak mendengarnya. Mereka hanya sibuk dengan makan,
dan kegiatan mereka pada saat itu. Tapi berbeda sekali ketika gembalanya yang sebenarnya memanggil mereka. Mulailah mereka berdatangan menghampiri gembala yang selalu bersama dengan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akulah gembala yang baik ini adalah memang perkataan Tuhan Yesus, di mana Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik, yang bisa memberikan kebaikannya, ya, melindungi, memimpin, menuntun, ya, bahkan memelihara. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang gembala ketika dia memelihara domba-dombanya, dia akan masuk kerja setiap hari. Nggak ada hari liburnya. Dia akan menuntun domba itu keluar dari kandangnya, menggiring mereka ke hamparan ladang yang luas, di mana banyak rumput-rumput yang segar untuk para dombanya bisa makan dan minum. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat bagaimana seorang gembala, pasti dia akan memelihara dombanya dengan baik. Dia kalau sudah dibawa ke tempat makannya, ya, kemudian diberi minum lagi, kemudian dia dibawa kembali lagi ke kandangnya. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana kalau dia menghadapi ancaman, ya, domba-dombanya menghadapi binatang yang buas? Domba itu pasti akan ketakutan. Mereka akan berteriak-teriak. Tetapi seorang gembala yang ada di tengah-tengah mereka pasti akan segera bertindak dengan gesit dan cepat untuk memberikan perlindungan buat domba-dombanya. Kalau dia itu misalnya ular, langsung diusir, ya. Kalau itu binatang buas seperti singa, ya, mungkin dia akan segera melawan dengan berbagai cara. Kalau itu beruang misalnya, ya, dia bisa mengusirnya juga. Nah, itulah fungsi sebagai gembala yang baik. Nah, kalau domba-dombanya melihat gembala yang seperti ini, mereka pasti senang, pasti aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik itu sangat didamba-dambakan oleh kehidupan kita. Kita pasti ingin merasakan bagaimana Tuhan boleh bersama dengan kita. Dia memelihara kita. Dia memberi makan minum hidup kita. Dia membimbing kita, menuntun kita kepada jalan hidup yang baik dan benar. Nah, ada kalanya Bapak Ibu kita mungkin menghadapi kelelahan. Ya, domba-dombanya mungkin dalam waktu perjalanannya terasa capek, ya. Kadang-kadang itu bisa digendong sama gembala. Atau ketika dia di dalam kandang, gembala mungkin akan melihat keadaan domba-dombanya, dia bisa mengelusnya. Atau dalam kondisi domba yang butuh dimanjakan, ya, dia akan memanjakannya dengan cara yang tepat untuk dombanya, sehingga dombanya senang sekali. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan kondisi yang demikian, kita harus tahu Bapak Ibu, gembala yang baik pasti akan membawa efek dampak yang sangat positif, yang baik dan penuh dengan gizi, ya, kalau itu sebuah makanan yang baik buat kita. Ya, ini khususnya buat domba-domba. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga bilang gembala itu sampai memberikan nyawanya. Dia nggak akan takut dengan kondisi apapun, ya. Dia selalu berada di tengah-tengah domba itu, menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga domba-domba itu merasa aman. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat gembala yang demikian, memang Tuhan Yesus sudah wujudkan buat kita. Dia bahkan mati sampai di atas kayu salib. Di tengah masa Prapaskah ini, Bapak Ibu, kita selalu diingatkan seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan yang menjadi gembala yang baik buat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan, dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia tidak hanya memelihara kehidupan kita di dalam dunia ini.
Dia tidak hanya membuat kita akhirnya kepada jalan yang benar. Dia bahkan memberikan nyawanya dan bahkan juga memberikan kehidupan yang kekal buat setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Yesus, karena Yesus telah memberikan kebaikannya, anugerahnya yang terbesar dengan mati di atas kayu salib itu, membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik buat kita. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau gembala yang baik diikuti domba-domba yang baik juga, wah, jempolan, ya. Lalu bagaimana dengan domba-domba yang, dibilang bandel lah, nakal lah? Apa yang Yesus lakukan? Dia pasti juga akan membimbing kita. Dia menuntun kita supaya kita kembali kepada kawanannya, kembali kepada jalan yang tepat, kembali kepada kandang yang tepat, kembali kepada hidup yang berkelimpahan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada domba-domba itu yang nakal, yang bandel, ya. Jadi kita bisa lihat kalau ada seekor domba, biasanya tuh masih anak-anak domba yang kecil begitu ya. Jadi di tengah kawanan itu, dalam perjalanan kadang-kadang domba yang kecil ini bisa keluar dari kawanannya. Entah dia pergi kemana ya, entah muter ke sana kemari, dipanggil sama gembalanya. Misalnya dipanggil, "Tono, kembali sini. Tony, balik sini. Ayo kembali kepada kawananmu." Wah ya, biasanya kalau domba-domba yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, pasti akan kembali kepada kawanannya. Tapi enggak. Ada domba-domba yang demikian. Ketika makan bersama, mereka entah jalan kemana. Dipanggil-panggil nggak mau balik ya. Dihampiri malah melarikan diri. Bahkan mereka bisa di pinggir tebing atau di pinggir hutan yang dimana di sana sangat berbahaya sekali. Yang sulit melindungi domba-domba yang liar ini, yang menakal nih, yang bandel ini. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan kalau melihat domba yang demikian? Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari hingga pada hari ini, gembala yang baik itu kalau melihat domba yang nakal itu biasa dipatahkan kakinya. Supaya apa? Supaya dia dididik dengan cara yang tepat, yang baik, untuk dia bisa taat dan tunduk kepada gembalanya. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya di dalam Yohanes tidak ada kalimat demikian. Tapi gembala yang baik itu kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari kelihatan. Dari firman Tuhan juga ada kelihatan. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 5 langsung ya ini ya. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jadi dalam kondisi yang bandel, yang nakal, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bisa jadi mungkin kita masih aja hidup dalam keegoisan kita. Maunya menang sendiri. Atau masih saja suka berkata-kata yang kasar, penuh dengan carut marut. Atau masih suka bertengkar, ribut dengan keluarganya, dengan orang lain, bahkan dengan gerejanya, bahkan dengan gembalanya. Tidak mengasihi, apalagi mengampuni ya Bapak Ibu. Bener-bener deh. Ada banyak dosa yang dia senangi, dia ikuti. Bahkan kejahatan-kejahatan yang masih dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Gembala yang baik apakah membiarkan? Apakah tidak peduli? Emangnya gue pikirin gitu? Enggak Bapak Ibu. Pasti domba yang demikian diingatkan oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Hidup yang tepat yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dan akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Ada seorang jemaat, beberapa kali dia sudah diingatkan oleh Tuhan. Supaya apa yang dihasilkan dalam kehidupan dan usahanya, dia bisa kembalikan kepada Tuhan. Dan saya juga sudah mengingatkan kepada dia, kok kalau bisa ada berkat, bisa kembalikan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak terlalu menggubrisnya. Memang dia menjadi pengusaha yang hebat.
jualannya bisa kemana-mana. Tapi ada satu hari, akhirnya dia ditipu dan mengalami kebangkrutan. Dan bukan dengan jumlah yang sedikit, membuat dia sedih dan susah. Tetapi dalam kehidupannya, Tuhan kembali memberkati dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemberi, menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang jemaat lagi. Diingatkan juga supaya dia rajin pergi ke gereja. Kok kalau bisa rajinlah pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Tapi dia nggak peduli. Satu hari kemudian, dia mengalami stroke. Pak, tolonglah saya Pak. Doakan saya Pak. Kalau saya sembuh, saya akan rajin ke gereja. Dan akhirnya Tuhan beri kesembuhan. Dan dia kembali ke gereja, beribadah dengan setia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu dan sadar bahwa kehidupan kita kalau menjadi domba yang nakal, domba yang tidak taat, akan dipatahkan oleh Tuhan supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu tidak gampang menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik membutuhkan perhatian kepada domba-dombanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita kepala keluarga atau ibu rumah tangga, jadilah gembala yang baik buat anak-anak kita. Supaya mereka dapat mencontohi hidup kita, memberi teladan buat mereka. Jadilah gembala yang baik. Kalau kita adalah seorang bos di toko, direktur di perusahaan, jadilah gembala yang baik buat anak-anak buah kita. Jangan semena-mena, jangan mengkorupsi berbagai macam hal, baik waktu, baik uang, baik segala sesuatulah. Tapi kita tunjukkan bahwa kita seorang pemimpin atau leader yang baik. Kalau kita jadi ketua panitia atau apapun juga, jadilah gembala yang baik. Maka kita akan menjadi gembala yang menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Dan akhirnya Tuhan memuliakan kita. Karena sama seperti Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Maka dia akan tunjukkan kualitas kehidupan sebagai gembala yang baik buat setiap kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau juga tidak akan membiarkan kami dalam kesesatan, keberdosaan, dan kejahatan. Engkau ingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi domba-domba-Mu yang setia. Bahkan nanti kalau kami jadi gembala bagi sesama kami, jadikan kami gembala yang baik. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Kita akan bersyukur terlebih dahulu. Kita bersyukur untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dalam perhidupan kami hingga pada hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan pergumulan-pergumulan yang belum selesai pun kami tetap bersyukur Tuhan. Atau kami dalam kondisi yang masih sakit, kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk kelangkaan atau mahalnya harga minyak goreng. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah bangsa kami juga yang mengalami pandemi ini Tuhan, kami mengalami kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Tuhan berkati bangsa kami, berkati para produsen, berkati untuk pemerintahan kami, baik pusat dan daerah, segera untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini dan mengatasi minyak goreng ini jangan sampai terjual terlalu mahal Tuhan. Tolong Tuhan, supaya masyarakat kami bisa hidup sehari-hari, yang berjualan bisa berjualan dengan baik. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Yang ketiga, kita berdoa untuk para wisata Indonesia supaya semakin ramai di setiap daerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah pandemi ini juga Tuhan, supaya pemerintahan kami bisa menyusun strategis yang baik untuk memajukan pariwisata di setiap daerah. Tuhan buka jalur-jalur penerbangan, baik udara, baik lautan, baik daratan Tuhan. Semuanya bisa segera dipakai dengan baik sehingga banyak para wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri untuk segera bisa meramaikan pariwisata Indonesia sehingga bisa menghidupkan ekonomi di setiap daerah. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga untuk rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena di antara mereka yang sudah tidak bekerja lagi, yang tidak bisa mendapatkan penghasilan yang berlebihan Tuhan. Sehingga makan minum mereka, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka sangat terbatas Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati Tuhan segera dari pemerintahan kami atau dari saudara-saudara mereka atau tetangga-tetangga mereka peduli dengan keadaan mereka semua yang mengalami kesulitan ekonomi ini untuk segera membantu dan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, dengan kuasa-Mu lah Engkau menjamah seluruh masyarakat Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir saudara, kita berdoa untuk persiapan ibadah minggu ini ya secara online, lalu masa prapaskah yang masih terus berlanjut ya, dan kita berdoa juga untuk ibadah onsite tanggal 3 April nanti yang akan dibuka baik di Kelapa Gading maupun di Kerawang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah secara online ini Tuhan pada minggu ini. Berkati persiapan hamba Tuhan, para pelayan dan umat Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, berkati. Dan masa-masa prapaskah ini Tuhan yang masih ada beberapa minggu lagi Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengikutinya dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh penghayatan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sampai Yesus akhirnya bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan buat kami. Berkati juga untuk persiapan ibadah onsite kami, baik dari Kelapa Gading maupun di Kerawang Tuhan. Engkau pimpin persiapan kami. Tuhan tolong sediakan pelayan-pelayan Tuhan dengan baik, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan umat Tuhan yang mengikuti, Tuhan yang pimpin semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali ya pada minggu Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati. Happy weekend. Tuhan berkati semua. Amin.